Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 997 pertukaran hati Oda Miki dipenuhi dengan emosi, dan ini bukan pertama kalinya. Saya sangat tersentuh melihat Anzai Rika selalu melangkah maju di saat-saat bahaya. Dia hendak berbicara, tetapi Anzai Rika melotot tajam ke arahnya. "Diam, apa kau tahu apa kebahagiaan pria dan wanita?" Dia ingin melindungi Oda Miki dan berharap Oda Miki akan memiliki kesempatan untuk menjadi wanita Ji Fei. Di dalam hatinya, Ji Fei dulunya adalah musuhnya, tetapi sekarang dia adalah sosok panutan yang patut dikagumi. Hanya wanita bertubuh murni seperti Oda Miki yang layak menjadi panutannya. Maka dari itu, ia membentak Oda Miki, menyuruhnya untuk tidak bersikap impulsif dan tidak bicara omong kosong. Oda Miki bahkan lebih tersentuh oleh perlindungan Anzai Rika yang tanpa pamrih. "Haha, kebahagiaan pria dan wanita, dengarkan apa yang dikatakan Anzai Rika, betapa rendahnya, betapa laparnya." Senyum cabul di wajah Akutagawa semakin intens. "Kalau begitu, mari kita puaskan dia dulu, baru bermain dengan Oda Miki." Kata yang lain, "Saya tidak sabar." Akutagawa berteriak dan bergegas mendekat. Dengan suara swish, dia merobek kemeja putih Anzai Rika, memperlihatkan celana dalamnya. Melihat tubuh Anzai Rika yang memikat, mata kedua lelaki itu tiba-tiba berbinar, dan mata mereka dipenuhi dengan hasrat yang kuat. "Yoshi, cantik sekali. Tidak heran Aso begitu tertarik. Hari ini milik kita." Kedua pria itu menggosok-gosokkan tangan mereka dan mulai melepaskan ikat pinggang mereka. Anzai Rika memejamkan matanya, air mata mengalir di pipinya, dan hatinya dipenuhi dengan kehinaan. Dulu dia memang mainan Aso, wanita yang tak tahu malu. Tetapi setelah Ji Fei melepaskannya terakhir kali dan bahkan menolak membiarkannya meninggalkan jabatan apapun dan menjadi ketua grup Sanleng, dia tahu bahwa ada tipe pria yang layak diandalkan. Ji Fei adalah orang seperti itu, jadi dia telah menyerahkan dirinya kepada Ji Fei di dalam hatinya. "Sekalipun aku tak dapat memberikan ragaku pada Ji Fei, aku tetap ingin memberikan Ji Fei kepolosan kebangkitan dalam hidup dan jiwaku." Namun, hari ini, menghadapi penghinaan dari Akutagawa dan pria lainnya, dia tidak berdaya dan harus berkorban. Jika tidak, apa yang akan terjadi pada Oda Miki? Oda Miki menatap pemandangan di depannya, wajahnya penuh air mata dan penuh rasa bersalah. Ini semua salahnya. Dia kembali dari cederanya beberapa waktu lalu dan langsung menemui Ansi Rika, ingin berbagi apa yang terjadi selama perjalanannya ke negeri naga, terutama ingin menceritakan kisah Ji Fei yang mengalahkan Taoist King Song. Anzai Rika tentu saja senang. Setelah keduanya bertemu, Anzai Rika tidak sabar untuk mengetahui situasi terkini Ji Fei. Maka dari itu, mereka berdua pun mulai berbincang-bincang dengan heboh, tanpa menyadari kalau pintu ruangan itu tidak tertutup rapat, dan tidak disangka kalau pembicaraan mereka didengar dan direkam oleh sekretaris Anzai Rika. Sekretaris Haruko berasal dari keluarga Kawashima, dan keluarga Kawashima adalah pemegang saham terbesar kedua di Sanleng Group. Setelah Asahi meninggal terakhir kali, Akasaka mengambil alih sebagai ketua, dan mereka tidak yakin. Setelah Akasaka meninggal, ada harapan, tetapi Anzai Rika mengambil alih dengan dukungan Hiroshima. Hal ini membuat keluarga Kawashima sangat marah, sehingga mereka membayar sejumlah uang untuk menyuap sekretaris Anzai Rika, Haruko, dengan harapan dapat mengetahui kesalahan Anzai Rika melalui Haruko dan menemukan waktu yang tepat untuk memecat Anzai Rika. Tanpa diduga, mereka mendengar informasi rahasia tersebut, yang membuat keluarga Kawashima merasa seperti menemukan harta karun. Mereka segera menghubungi asosiasi ninja,
Asosiasi Ninja merupakan sponsor dari grup Sunleng. Jika seseorang ingin menjadi ketua grup Sunleng, ia harus mendapatkan dukungan dari Asosiasi Ninja. Kali ini, orang yang mengetahui hal ini adalah Kawashima Seisuke, orang dalam keluarga Kawashima. Kawashima Seisuke tidak memiliki kekuatan sebanyak Hiroshima di Asosiasi Ninja. Jadi ketika Hiroshima mendukung Anzai Rika terakhir kali, dia tidak punya pilihan. Sekarang Anzai Rika dan Oda Miki bersekongkol dengan Jifei. Mengingat kerugian ratusan miliar sebelumnya, mereka tentu punya cara untuk mengatasinya. Pertama, mereka membangun momentum di Asosiasi Ninja, menyiarkan situasi, dan kemudian mulai memaksa Hiroshima untuk turun tahta. Karena Hiroshima telah meminum obat Jifei, dia tahu bahwa dia harus berperilaku baik atau dia akan kehilangan nyawanya, jadi dia tetap menentangnya dengan keras. Pada akhirnya, ia dianggap sebagai kaki tangan dan ditundukkan oleh ninja lainnya. Anzai Rika dan Oda Miki yang tersisa hanyalah orang lemah di depan Asosiasi Ninja dan dengan mudah ditundukkan dan dikurung di sini. Sementara keluarga Kawashima menjadi ketua grup Sunleng. Mengingat Anzai Rika, sebagai seorang wanita, dapat dengan mudah mendapat dukungan dari pria setelah menjadi ketua, keluarga Kawashima menunjuk Kawashima Keiko yang dingin dan cantik sebagai ketua. Efeknya sangat bagus, dan grup Sunleng dengan cepat stabil, bahkan beritanya tidak bocor. Kawashima Jizi merasa terhina dengan kerugian grup Sunleng di Longguo, jadi dia mengajukan diri untuk datang ke Longguo dan ingin menjadi musuh Jifei. Inilah yang terjadi di masa lalu. Kini, saat Oda Miki melihat Anzai Rika yang akan dibuli, hatinya dipenuhi kepahitan dan keputusasaan. Jika bukan karena dia, hal ini tidak akan terjadi. Bayangan Jifei selalu ada di pikiran mereka. Mereka berharap Jifei bisa jatuh dari langit dan menyelamatkan mereka. Didi, tepat ketika Akutagawa dan lelaki lainnya hendak berubah menjadi binatang buas, telepon seluler tiba-tiba berdering. Akutagawa segera mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa Kawashima Keiko menelepon. Ia langsung menjawab panggilan itu, "Halo, Ketua." Di sisi lain, Jifei mengambil ponsel Kawashima Jizi dan meletakkannya di speakerphone. Kawashima Jizi sangat tidak senang dan melotot tajam ke arah Jifei. Matanya penuh amarah dan rasa malu yang tidak diinginkan. Akutagawa tidak mendengar suara apapun dan menunjukkan kegugupan di wajahnya. "Halo, Ketua, saya Akutagawa." Dikatakan lagi, "Ketua Anda tidak baik sama sekali." Jifei berkata sambil bercanda, "Siapa kamu?" Akutagawa bertanya dengan hati-hati. Kawashima Keiko menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Apakah Anda telah mengambil tindakan terhadap Anzai Rika dan Oda Miki?" "Tidak," Akutagawa segera menanggapi panggilan. Kawashima Jiko menghela napas lega, mengetahui bahwa dia aman. Jika tidak, dia yakin Jifei pasti bisa melakukannya. Jangan sakiti mereka. Akutagawa tertegun dan lupa menjawab. "Tolong nyalakan speaker ponsel mereka. Saya ingin berbicara dengan Anzai Rika dan Oda Miki." Jifei menatap Kawashima Jizi dan berkata, Kawashima Jiko merasa sangat terhina, terutama saat dikendalikan oleh Jifei di depan bawahannya. Namun, matanya tidak berguna dan dia tidak bisa membunuh Jifei. Pada akhirnya, dia hanya bisa memerintahkan pihak lain, telepon tanpa menggunakan tangan. Mendengar ini, Akutagawa segera menutup telepon. "Oda Miki, apa kabar?" Jifei bertanya langsung. Ketika Oda Miki mendengar suara Jifei, dia merasa seperti sedang bermimpi, dan kemudian, "Wow!" Jifei menangis dan berteriak. Jifei merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Jifei, Anzai Rika pun berteriak keras. Kedua wanita itu, yang sudah bersiap menghadapi yang terburuk, benar-benar merasa seperti menjalani kehidupan mereka lagi.
Ji Fei benar-benar pangeran yang jatuh dari langit. Ji Fei menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan batinnya. Tidak apa-apa, sekarang Kawashima Jizi ada di tanganku. Jika mereka menyakitimu, aku akan membiarkan Kawashima Jizi membalas dendam 2 kali lipat. Ketika Anzai Rika dan Oda Miki mendengar kata-kata Ji Fei, mereka merasa seolah-olah sebuah jendela telah terbuka di hati mereka dan mereka dikelilingi oleh madu. Sementara Kawashima Keiko sangat terhina hingga dia hampir muntah darah. Ji Fei, kakak Ansilik Siang hampir dipermalukan oleh 2 binatang buas karena aku. Oda Miki terisak-isak, mata Ji Fei berkilat marah saat dia menatap Kawashima Jizi. Kawashima Jizi segera menunjukkan kewaspadaannya. Apa yang akan kamu lakukan? Suruh mereka berdua segera dikirim ke negeri naga. Anda ingin menukarnya? Kawashima Jizi bertanya dengan heran. Ya, tukar. Bab 998. Jika Ji Fei tidak mati, aku akan mati. Kawashima Jizi terasa lebih menakutkan. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang dipegang oleh seutas tali. Dan dia seperti seekor semut yang bisa diinjak-injak sampai mati sesuka hatinya di tangan Ji Fei. Sama seperti bagaimana dia memperlakukan Anzai Rika dan Oda Miki, Ji Fei akan bersikap 2 kali lipat kejam padanya. Ini adalah balas dendam relatif. Terlebih lagi, kekhawatiran Ji Fei terhadap Oda Miki barusan membuatnya sadar bahwa dia telah menimbulkan masalah besar. Oda Miki memegang posisi yang sangat penting di hati Ji Fei. Dia menatap Ji Fei dengan enggan. Ji Fei, aku lebih cantik dari mereka berdua, dan aku masih perawan. Jika kamu butuh wanita, aku bisa menemanimu dan memuaskanmu. Jika bersikap keras tidak berhasil, cobalah merayu. Menurutnya, dia lebih baik dari mereka dalam penampilan dan bentuk tubuh. Dan Ji Fei pasti akan tertarik padanya. Terlebih lagi, dipandang rendah oleh Ji Fei selama ini merupakan suatu penghinaan baginya. Ji Fei mencibir, kamu tidak pantas mendapatkannya. Anda, Kawashima Jizi sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Perkataan Ji Fei menghancurkan harga dirinya dan bahkan membuatnya kehilangan harga diri. Aku harus bertemu mereka berdua besok, kalau tidak aku tidak akan menjamin keselamatanmu. Mendengus, Kawashima Jizi mendengus dingin, dan akhirnya berkata ke telepon, aku Tagawa, kirim kedua orang ini ke Longguo segera. Aku Tagawa sudah linglung saat ini. Dia menerima perintah itu dengan sangat kaku dan mulai melaksanakannya segera. Kawashima Jizi menutup telepon dan berkata dengan nada merendahkan, Ji Fei, kamu boleh pergi sekarang. Jika Anda tidak melihat orang lain, Anda tidak memiliki kebebasan. Anda, Kawashima Jizi menatap Ji Fei dengan mata berapi-api. Didi, ponsel Kawashima Jizi berdering lagi, dan dia melihat nama yang tertera adalah Gu Qingzong. Dia marah dan ingin menutup telepon. Jawab teleponnya, jangan tutup. Ji Fei memberi perintah dari samping. Kawashima Jizi berteriak dengan marah. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Ini bukan masalah antara 2 wanita. Apakah kau percaya aku membuatmu menyesalinya? Ji Fei bertanya sambil menatap wajah Kawashima Jizi yang hendak berubah dingin. Kawashima Jizi meraung, Kau sungguh tak tahu malu. Ketika berhadapan dengan orang yang tidak tahu malu sepertimu, tentu saja aku harus menggunakan taktik yang tidak tahu malu. Begitu juga dengan kita. Ji Fei tersenyum dan menekan tombol jawab. Dia menatap Kawashima Jiko dengan senyum main-main di matanya, dan dengan percaya diri memberitahu dia cara menjawab telepon. Wajah dingin dan cantik Kawashima Jizi sedikit terdistorsi saat ini, menatap Ji Fei. Gu Qingzong, mengapa kamu menelepon? Dia tidak melupakan penghinaan yang dideritanya di depan Hotel Ningjiang hari ini. Ketika Gu Qingzong mendengar raungan itu,
ekspresinya sangat tidak wajar. Tetapi dia tetap tertawa dan berkata, "Nona Kawashima Jizi, saya memanggil Anda untuk meminta maaf." Meminta maaf? Berpikir tentang bagaimana dia telah kehilangan seluruh mukanya dan sekarang diancam oleh Ji Fei. Dia berkata, "Tidak perlu, tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Kita memiliki musuh yang sama." Ji Fei, Gu Qingzong berkata langsung. Kawashima Jizi dengan cepat melihat ke arah Ji Fei di sampingnya dan mendapati bahwa Ji Fei sedang menatapnya dengan sangat tenang, mengisyaratkan bahwa dia ingin berbicara dengan Gu Qingzong. Kawashima Jizi menarik napas panjang. Ji Fei menyebalkan, "Aku ingin membunuhnya. Tapi sebelum aku membunuhnya, aku ingin mencari 100, tidak, 1000 gadis untuk bermain dengannya sampai mati." Kawashima Jizi tahu bahwa Ji Fei pasti tidak berani marah padanya sekarang. Jadi dia memanfaatkan Ji Fei dan berbicara dengan kejam. Ketika Ji Fei mendengar ini, dia benar-benar mengangkat tangannya dan menyentuh hidungnya, dan hatinya dipenuhi dengan derap kuda. Hal yang paling kejam adalah hati wanita, itu benar. Haha, Gu Qingzong tertawa. Nona Kawashima Jizi jelas merupakan wanita paling mendominasi yang pernah saya. Gu Qingzong, lihat, saya mendukung Anda. Kawashima Jizi melirik Ji Fei yang sedang murung. Secerca kelegaan terpancar di wajahnya yang dingin. Dan dia mendengus, "Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna itu. Bagaimana kamu ingin menghadapi Ji Fei?" Matanya yang indah menatap Ji Fei dengan ekspresi yang berkata, "Aku membantumu." Ji Fei mengangguk sebagai isyarat ramah. Awalnya, konferensi bela diri Ningjiang akan diadakan dalam 10 hari. Itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk membunuh Ji Fei. Tetapi sekarang Ji Fei telah menyuruh orang meledakkan gedung olahraga. Jadi itu tidak dapat diselesaikan lagi. Sekarang saya tidak tahu apakah konferensi bela diri dapat diadakan sesuai jadwal. Ji Fei mengerutkan kening, seperti yang diduganya. Kawashima Jizi adalah wanita yang cerdas. Dia langsung mengerti apa yang dimaksud Ji Fei. Bagaimana mungkin bisul-bisul di kompetisi bela diri itu bisa membunuh Ji Fei? Bukankah kamu terlalu naif? Awalnya aku berencana untuk meledakkan gedung olahraga secara langsung dan membunuh Ji Fei dan yang lainnya bersama-sama. Mata Ji Fei menyipit 2 kali dan dia diam-diam merasa lega. "Jika kamu meledakkannya, apakah pemerintah kota Ningjiang tidak akan menyelidiki kamu?" Kawashima Keiko bertanya. Perusahaan konstruksi itu adalah Li Group. Semen perekat cepat kerja mereka yang baru telah ambruk 2 kali sebelumnya. Jika saatnya tiba, saya yakin pemerintah kota Ningjiang akan senang melihatnya terjadi. Haha, Gu Qingzong tertawa. Rasa dingin di wajah Ji Fei semakin kuat. Jika bukan karena kebutuhan untuk mencari tahu identitasnya dan peringatan dari Ibu Huolei, dia pasti sudah membunuh Gu Qingzong sekarang. Kawashima Jizi mengangkat alisnya dan menatap Ji Fei, dan mendapati bahwa tatapannya dingin dan bibirnya menyeringai. Dia mencondongkan tubuh ke arah Ji Fei dan bahkan jatuh ke pelukan Ji Fei. Ji Fei ingin menghindar, jadi dia segera menunjuk ponselnya, menunjukkan bahwa dia ingin berbicara. Ji Fei menarik napas dalam-dalam dan mengutuk dalam hati karena liciknya. Kawashima Jizi tidak menanggapinya dengan serius, dan bahkan mengambil tangan Ji Fei dan meletakkannya langsung di kakinya. Ji Fei ingin menariknya kembali. Gu Qingzong, sebenarnya, Ji Fei segera menghentikan tangannya. Kawashima Jizi tampak sangat bangga, dan senyum bahkan muncul di wajahnya yang dingin dan cantik. Gu Qingzong di ujung sana bertanya, "Sebenarnya apa? Aku benar-benar ingin tahu bagaimana rencanamu menghadapi Ji Fei sekarang. Saya ingin bekerja dengan Anda, kerja sama dalam hal apa? Saya akan terus membiarkan pemerintah kota Ningjiang mengadakan konferensi seni bela diri, dan kemudian Anda akan memanggil ninja untuk membunuh Ji Fei. Kau memanfaatkan aku,
Saya tidak memanfaatkanmu, saya hanya bekerja denganmu. Apakah kamu pikir aku bodoh? Aku akan memberimu 2,5 miliar. 2,5 miliar? Bukankah ini uang yang kubayarkan kepada Jifei sebagai kompensasi hari ini? Aku memberikan uang itu dari tangan kiriku ke tangan kananku. Apakah menurutmu aku bodoh? Kawashima Jizi bertanya sambil mendengus dingin. Hahaha, Gu Qingzong tertawa canggung 2 kali. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kalau tidak, kamu akan kehilangan 2,5 miliar. Dia juga tahu bahwa dia mendapatkan sesuatu tanpa melakukan apapun. 5 miliar? Aku akan mengirim ninja untuk membunuh Jifei. Dan kemudian kau bisa mencari cara untuk mengadakan turnamen bela diri sehingga kita bisa melakukan pembunuhan secara terbuka. Kawashima Jizi mengambil keputusan saat itu juga. Nona Jiezi, bisakah kamu bersikap lebih tenang sedikit? Gu Qingzong bertanya. Tepat saat Kawashima Jizi hendak menolak, Jifei mengulurkan jarinya. Kawashima Jizi mendengus. 10 miliar, Anda? Gu Qingzong hampir tidak bisa bernapas. Ini terlalu gelap. Bisakah kau menjamin untuk membunuh Jifei? Jika Jifei tidak mati, akulah yang akan mati. Baiklah, saya akan segera mentransfer uangnya. Haha. Gu Qingzong tertawa dan menutup telepon. Kawashima Jizi mendengarkan bunyi bip di telepon dan berkata, pokoknya, kamu, Gu Qingzong, harus mati dulu. Bersambung.